Project ERP ini adalah perubahan itu untuk menuju perusahaan kita semakin sukses. Project ERP inilah suatu sistem terintegrasi antara proses bisnis di Hutama Karya yang berisi perencanaan, pengendalian, dan implementasi yang berdasarkan prosedur-prosedur yang termutakhir untuk menuju target-target perusahaan. Kalau di Hutama Karya bagaimana? Tenang, di Hutama Karya kita punya visi sukses bersama SAP. Jadi di Hutama Karya SAP itu selalu ada penyelesaian. Jadi kita sebagai insan Hutama Karya harus ikut mensukseskan proyek ERP ini. ERP ini oke banget buat kita yang punya data banyak, apalagi proyek seperti punya HK yang ada di seluruh Indonesia. Konsolidasi data bisa jadi sangat mudah, tepat, dan akurat. Manajemen juga bisa mengakses data dengan mudah dan cepat, terutama real time. Dengan sistem yang baru ini mempermudah kita dalam melakukan transaksi, dalam melakukan pencatatan serta pelaporan progres. Di SAP kita dihindarkan dari pelaksanaan tugas secara berulang. Kalau di sistem yang baru sekarang Itu udah nggak perlu. Sebuah langkah yang besar buat perusahaan untuk menuju persaingan yang semakin luas dan secara global. Dari yang awalnya kita dulu sistem konvensional, sekarang kita menjadi lebih modern dan lebih terintegrasi. Harapan kami dengan proyek ERP saat ini, khusus di bagian operasi pengendalian, lebih ditingkatkan dan tentunya secara umum dapat terintegrasi semua bagian. Dengan itu, kami berkomitmen untuk bisa menerapkan proyek ERP ini dalam semua proses bisnis di Hutama Karya. Sekali lagi, kami mengajak seluruh rekan-rekan Hutama Karya, mari kita sukseskan proyek ERP ini demi transformasi Hutama Karya yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi konsep dari tindak lanjut meeting yang kemarin mengenai pengembangan ERP kita tuangkan dalam bisnis model kanvas. Jadi ini salah satu tahapan yang perlu kita cermati dari masing-masing tahapannya untuk sehingga efektivitas pengembangan ERP ini harapannya bisa sesuai tujuannya. Pertama ada 9 step, diantaranya yang pertama value proposition. Jadi ada report auditable, real time transaction, dan integrasi sistem. Yang poin kedua terkait customer relationship. Jadi ini menyangkut juga service desk, improvement recipe, dan new recipe. Jadi service desk sendiri nanti ini layanan untuk ERP dan non ERP-nya. Dan improvement recipe ini nanti terkait pengelolaan laporan-laporan yang sifatnya sudah ada untuk dikembangkan. Tetapi kalau memang di dalamnya ini nanti benar-benar baru atas key resource nanti yang berhubungan dengan poin ke-8 ini nanti kita kembangkan baru, berarti ini memang new recipe. Untuk yang ketiga, di channelnya kita bisa menggunakan fasilitas bulletin ERP sendiri melalui sosial media, kegiatan sharing session antar peers dengan atasan atau masing-masing tim. Ada change agent mungkin di situ nanti ya. Jadi untuk yang terakhir coaching tentunya ini sangat berpengaruh juga dalam mensukseskan proses di ERP di jasa konstruksi. Poin yang keempat, customer segment. Jadi segmentasinya nanti memang ini arahnya ke bisnis kita kan core-nya ada dua yang utama ya, jasa konstruksi sendiri nanti dan badan usaha jalan tolnya BUJT, dan di dalamnya juga nanti pastinya anak perusahaan, jadi sektor bisnis yang mendukung untuk multi bisnis kita. Hingga tiga komponen ini sangat dominan di sana, jika unsur ini kita masukkan. Poin ke-5 itu ada revenue stream. Nah, revenue stream di sini nanti customer billing dan milestone ini harapannya kita
dari omset yang sudah kita buku itu termonitor dengan baik, sehingga kita dapat hasilnya juga kita tracking dengan baik. Termasuk milestone-nya ini nanti time frame kita dalam pencairan itu perlu menjadi fokus kita dalam menghasilkan pendapatan yang ujung-ujungnya juga menghasilkan revenue dan fresh money. Poin ke-6 itu terkait key partners, jadi customer, finance, dan supplier and subcontractor. Customer ini nanti kaitannya dengan buyer kita, ya. Jadi ini juga nanti jadi salah satu partner kita dalam bekerja sama. Finance di finance sendiri nanti kita akan konektinkan dengan perbankan, sehingga harapannya nanti terintegrasi juga via misalkan nanti ada JSV, sehingga semua terconnecting atas kegiatan pencatatan keuangan mulai pencatatan sampai pembayaran. Termasuk di dalamnya supplier dan subkontraktor yang otomatis nanti menjadi supply chain cost financing kita, SCF kita, sehingga nanti pinjaman bank melalui pembayaran supplier dan subkon ini bisa dilangsungkan. Tentunya yang poin ke-7 yang tidak lupa juga di key resources. Jadi nanti inilah modul-modul yang kita gunakan untuk proses mengintegrasi. Jadi di dalamnya ada beberapa modul, mulai dari project system, material management, financial controlling, sales, distribution, dan human capital. Sehingga ini komponen dalam modul yang di dalam ERP yang kita kembangkan yang berkaitan erat dengan proses bisnis kita. Dan yang terakhir di poin ke-9, production and investment. Ini memang cost structure-nya dalam menghasilkan revenue. Jadi biaya-biaya yang untuk memproduksi atas kontrak yang sudah didapat itu menjadi struktur di dalam pembiayaan kita, yaitu biasanya kita sebut di ARP. Yang kedua yaitu investment, jadi termasuk ini intinya nanti di dalam cost structure ini capex maupun opex mana yang yang menjadi pencatatan juga termasuk dalam perencanaan di perusahaan kita. Sehingga mungkin itu sekian yang dapat kami sampaikan melalui bisnis model Canvas untuk pengembangan integrasi sistem ERP kita yang menggunakan produk produk license, sehingga ini harapannya integrate dan real time itu bisa tercapai. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dari cost reduction kita dalam beberapa aktivitas sehingga efisien. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.